Alkitab dikatakan jangan menghakimi. Acuh kali bapak jadi gereja di mana dia ini? Gitu. Akhirnya saya kasihlah sedikit penelaahan Alkitab untuk pengertian kayak gitu ya. Masa kayak jangan menghakimi itu sama dengan jadi hakim kayak gitu. Nah, jadi apa yang dapat kita lakukan kayak gitu ya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik. Nah, ini coba kita lihat ya perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 28. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan gali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Ya, terima kasih ya. Itu termasuk talenta membaca ya. Terima kasih sudah bersedia membaca. Nah, apa yang kita lihat dari perumpamaan itu? Bertanggung jawab ya, menggunakan pemberian Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalian punya privilege, kalian punya keistimewaan, kalian punya talenta yang tidak dimiliki orang lain. Kalian harus bertanggung jawab mempergunakan talenta itu. Prinsip yang lain, hamba yang pertama dan kedua, apa persamaannya? Mereka berkarya, mereka bekerja. Jadi mereka berkarya, mereka bekerja menggunakan talenta mereka. Sama halnya dengan kita ya. Kita punya talenta itu, kita harus berkarya, kita harus bekerja menggunakan talenta itu. Nah, yang ketiga, yang tadi yang menanam itu bukan hanya dia tidak bekerja, malah dia nyalah-nyalahin tuannya. Ya gitu ya. Jadi ini kayaknya orang partai politik nih. Jadi kelihatan di bagian akhir dia langsung pelintir gitu, bahwa tuan ya, langsung nyala-nyalain tuannya, kau begini, kau begitu, ngeles gitu ya. Memang kalau teman-teman belajar ilmu negara kan ada dikenal teori pembenaran kan, raja melakukan suatu tindakan lalu dipanggil orang hukum, coba tolong buat alas pembenarnya supaya tindakan saya bisa dibenarkan menurut hukum. Dari dulu memang ada orang begitu. Makanya saya benci sekali kalau dengar orang ngomong payung hukum. Nggak ada itu payung hukum. Yang kalian dengar apa? Yang belajarin apa? Dasar hukum. Iya. Tapi sekarang semuanya ngomongnya payung hukum. Jadi dia udah mengerjakan sesuatu lah dulu,
dibuat payungnya supaya dia nggak kehujanan katanya. Kalau kita belajar Stuffenbau teori, dasarnya apa? Harus ada semua dasarnya kan? Masih ingat nggak Stuffenbau teori? Teori piramida terbalik. Nah, itu saya ingat dulu teman saya, satu orang kuliah pertama ilmu negara, ada Profesor Purnadi Purbacaraka, pakai payung tongkat gitu kan. Dia kasih ceramah kuliah tentang teori Stuffenbau teori kan, piramidanya kan terbalik, yang kecil gitu, Grunon, saya masih ingat tuh, kalian masih ingat kayak itu? Ya, Grunon, terus apa lagi kayak gitu. Dia tantang itu profesor, teori itu salah. Piramida itu di mana-mana bawahnya harus besar, bukan terbalik. Profesornya ketawa-ketawa, tapi sejak itu teman saya itu langsung diingat. Jadi oleh profesor itu, dan sekarang jadi penulis di mana-mana, kerjanya penulis di koran. Itu teman satu kos juga. Nah, jadi sekarang itu banyak kan kecenderungannya dilakukan dulu baru dibuat pembenarannya, dan itu semakin banyak terjadi. Nah, kalian coba kritisi ya hal-hal seperti itu. Nah, kita bersalah bila tidak bekerja dan berkarya atas talenta kita, apapun itu talenta kita. Saya nggak mau memakai kata-kata yang lebih menakutkan gitu ya, karena menurut saya kita adalah kaum intelek yang harus sudah tahu kayak gitu, bahwa Tuhan tuh nggak seneng. Tuhan tuh nggak seneng kalau kita tidak menggunakan talenta kita. Oh, ini anak-anak pinter kok kayak gitu ya, bagus-bagus, IP-nya pasti bagus-bagus ini. Ketahuan nggak IP-nya ini? Dari pendaftaran panitia ketahuan nggak IP-nya ini? Kayaknya ketahuan ya. Tadi saya ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi, nah itu anak pinter-pinter kok, gitu, luar biasa gitu. Nah, Tuhan menghargai orang yang bekerja keras atas talenta dan waktunya untuk Tuhan. Salah satu kritik yang dulu sering dilontarkan kepada saya adalah saya kerja sampai malam-malam sampai pagi-pagi. Ya, saya bilang, terus saya mau ngapain? Masa saya bilang sama klien, saya pulang dulu ya, saya mau istirahat kayak gitu, jam 7 saya pulang dulu ya, saya mau ketemu anak saya. Pekerjaan masa nggak selesai? Itu bukan tanggung jawab, bukan orang yang bertanggung jawab kayak gitu. Tapi saya bisa melihat bagaimana usaha kerja keras itu ternyata membentuk saya. Banyak teman saya yang saya lihat ketika dia bekerja keras itu, nah ini pelajaran teman-teman ya. Kalau cari teman hidup yang tidak bisa mengerti bahwa advokat itu memang kerjanya nggak ada waktunya, wah itu akan cepat-cepat kita mau ke kantor lagi, sampai rumah gitu, ngapain gitu, kantor lagi aja. Kayak di kantor kita dipuja-puji, di sini dimarahin kayak gitu, ditanya, baru-baru dibuatin kopi, teh, makan gitu ya. Tapi saya beruntung karena dulu sebelum menjadi dosen, istri saya juga advokat, jadi dia tahu ya, pekerjaannya. Jadi nggak pernah nanya itu, nggak pernah selidik-selidiki gitu ya, mau kemana, mau apa gitu. Nah itu nanti session yang lain tuh, nanti saya bisa sampaikan session mencari dan menyiasati teman hidup gitu, itu boleh. Mensiasati gitu. Nah ini yang mungkin kita tidak sadari, Tuhan menghukum orang yang tidak berbuat apa-apa. Ya Tuhan juga nggak diem aja gitu, ada hukuman. Nah seringkali ini kita nggak sadari, ada hukuman Tuhan bagi kita yang males-malesan. Tapi saya sadari kadang-kadang semangat untuk berkarya, berbuat itu lahir kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh semangat. Ya. Kalau teman-temannya leye-leye semua, aduh susah. Gitu ya, ngomongnya apa gitu, udahlah aku mau dijodohkan sama makku gitu, aku diminta pulang sama mama suruh kawin aku kayak gitu ya. Gimana mau memenangkan dunia hukum, memenangkan mamanya aja nggak bisa gitu. Itu tantangan kalian yang utama kayak gitu. Kalau masih belum bisa keluarga menerima, dimenangkan dulu keluarganya, itu waktu kalian, jangan menyerah. Bayangkan sama mama nyerah, apalagi nanti udah kerja
Sama polisi apa nggak nyerah lagi gitu. Sama hakim lebih ganas-ganas. Mama sih asal kita sehat dan gemuk senang dia kan. Iya kan, kalau kita pulang nggak gemuk pasti dia bilang nggak makan kau anakku katanya kan. Kasih makan yang banyak. Nah itu yang kalian harus lihat itu sebagai peluang, bukan menyerah. Baik. Tadi kita udah bahas, kita nggak usah bahas lagi. Ya, tadi udah dibahas, ini sama beberapa prinsip penting yang tidak berusaha mempengaruhi dunia, tidak banyak gunanya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Vivi. Hidup bagi Kristus berarti bercahaya. Orang lain melihat. Kalau orang lain nggak melihat, bukan bercahaya namanya. Nah, kalau tidak bercahaya, bukan hidup bagi Kristus namanya. Itu jelas. Ya, logika yang jelas. Terang tidak kelihatan jika diam saja. Tidak menjelaskan terang. Ya, diam saja, kita diam saja. Lalu kita tidak juga menjelaskan terang dan kita tidak speak up. Apa itu speak up? Itu tidak stand up dan menyatakan kebenaran. Teman-teman sering nggak mengalami bahwa ada orang yang menyatakan sesuatu yang salah, lalu tidak berani berkata apa-apa karena takut dianggap konfrontatif? Sering ya. Contohnya tadi Kak Vivi, ya gitu, bahwa ada di lingkungan di lingkungan teman sekerja yang mau cari perempuan, kita berani nggak speak up, ya gitu ya, bahwa itu sesuatu yang salah. Ya gitu. Kita melihat adik kita nyontek, kita berani nggak menegur? Nah kemarin saya pulang itu ada pula ponakan saya bilang, aku mau masuk SMA ini, gitu. SMA Kabanjahe, kampungnya dia tuh. Nah SMA Kabanjahe, kenapa masuk ke SMA Kabanjahe? Gitu. Kenapa nggak di Medan? Soalnya dari SMA Kabanjahe nanti aku bisa masuk ke IPB. Kenapa kau tak yakin kau bisa masuk ke IPB? Kalau kau nggak bagus nilainya, nggak bisa masuk IPB lah. Bisa di sana, karena di sana bisa cuci raport. Apa pula cuci raport itu? Jadi raportnya kalau udah mau lulus bisa dibuat 9 semua angkanya, bayar 10 juta, gitu. Wah, PA lagi lah kita. Jadi di situ kita harus nyatakan bahwa itu benar. Bapaknya mana? Bapaknya sini. Diomongin itu nggak benar, jangan dilakukan seperti itu. Nah, tapi saya yakin itu banyak terjadi di teman-teman ya. Jadi orang-orang ujian kayak gitu, kita diam aja. Orang nyontek, orang ujian nasional, kita melihat bahwa ada kecurangan-kecurangan, diam aja. Ya, orang merokok di dekat dilarang tanda merokok. Oh, besok apa lusa? Itu ada tuh bagus yang sepanjang hidupnya adalah menghentikan orang merokok. Jadi kalau dia melihat ada orang merokok di dekat tanda dilarang merokok, oh, pasti berurusan sama dia. Bisa sampai kemana aja gitu. Nah, kita ada sih teman saya yang suka cerewet begitu, langsung bilang ngomong gitu kan, jangan merokok gitu. Tapi ada juga orang, ya udahlah kita pergi aja, kita nggak usah ngomong, nggak usah konfrontatif. Tapi menurut saya ya, kita harus membiasakan diri konfrontatif. Coba mungkin daripada latihan PI, latihan begitu aja kan ya, kita buat kan. Jadi kita buat sekali-sekali. Jangankan latihan, bukan kabaran Injil gitu. Coba pergi cari tanda dilarang merokok dan temukan orang merokok, larang mereka untuk tidak merokok. Berani nggak? Berani nggak kita mendatangin orang, bilang jangan merokok, ini dilarang merokok? Berani nggak kita di bioskop mendatangi bapak ibu yang membawa anaknya nonton 17 tahun ke atas, padahal kita tahu dia masih di bawah umur? Berani nggak kita datangin orang tuanya? Atau apa yang akan menjadi pemikiran kita? Bukan urusan gua, ini gua dimarahin lagi. Terus gua ngomong apa gitu ya? Apa gitu? Tapi tahu nggak teman-teman? Ada teman saya, namanya Winda Lubis. Winda Lubis, dia nonton The Rape dan dia lihat ada anak-anak yang di bawah umur nonton, dia datangin ibunya. Bahwa ibu tahu nggak ini 17 tahun ke atas, kenapa ibu membawa anak ibu? Oh, ibunya marah langsung. Anda nggak usah campur tangan, ini anak-anak saya tahu cara mengurus anak gitu.
Justru karena ibu bawa anak ibu ke dalam bioskop menunjukkan ibu nggak bisa ngurus anak. Katanya. Rame. Coba itu. Cekcok terus, cekcok. Dia lapor ke 21. Mana manajernya? Kenapa Anda membiarkan dia beli tiket masuk? Dimarahin manajernya. Cekcok. Nggak berhenti juga. Mana direktur 21? Saya mau ketemu. Ngomong lagi. Ngomong sampai rame dan akhirnya 21 meminta maaf dan sekarang untuk itu mereka kasih 17 tahun ke atas, mereka kasih sekarang. Coba itu, gara-gara dia speak up, dia melihat tidak benar dan ngomong. Nah sayangnya anak persekutuan, anak PMK itu lemah lembut. Nah salah diartikan Kak yang tadi Matius 5-nya itu salah. Tadi Kak Bibi udah bilang lemah lembut itu bukan leye-leye gitu ya. Jadi memang ya kita harus menyatakan kebenaran. Nah, dan itu harus dibiasakan. Kalau kalian tidak dibiasakan itu adalah dasar dari kompromi. Ya udah saya cari aman, saya akan retreat kayak gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan lah. Itu bukan urusan saya. Jangan saya nggak usah. Nah, itu harus dibiasakan dari muda. Makanya saya bilang nanti kita buat program, jangan program PI ya, program ini aja menegakkan hukum secara singkat ya. Nah ikut arus, membiarkan dosa ya, ini menyangkal kebenaran. Terang tidak kelihatan jika kita menyangkal kebenaran, jika kita tidak peduli. Baik. Nah jadi sudah kita melihat ya bahwa hukum itu penting, hukum itu punya potensi luar biasa. Sekarang pasti nanya, Bang, aku harus ngapain? Wah, sebetulnya kalian kalau udah mau lulus, apalagi yang udah lulus harus sudah tahu mau ngapain. Kawan kita di belakang udah tahu mau ngapain. Saya sering cerita ya, saya bukan pilihan utama mau jadi advokat. Keinginan saya pertama adalah sebetulnya dulu jadi mau dosen. Jadi dosen tapi di Fakultas Hukum UI waktu itu yang Kristen nggak bisa. Terus satu teman saya juga nanti dia ngomong, sayang kamu Kristen sih, jadi kamu nggak bisa jadi dosen. Nah, waktu zamannya kita, sekarang sih udah berubah. Gitu ya. Banyak dosen yang Kristen. Lalu saya mau melamar jadi jaksa, saya diminta bayar. Nggak mau saya. Masa gua yang mau kerja, gua yang bayar. Lu yang bayar gua. Karena gua mahasiswa utama, bisa bahasa Inggris. Ya harusnya bayar gua dong, jangan gua bayar dia. Saya ngelamar jadi hakim. Sama juga dimintain duit juga. Ini nggak bener nih gitu ya. Akhirnya saya naik Metro Mini sepanjang Sudirman. Saya masukin tuh lamaran 1, 2, 3, 10 gitu ya. Sepanjang Sudirman itu kan? Katanya di sini nggak perlu bayar masuk, gitu. Seneng kan? Ya benar. Jadi memang nggak perlu bayar, malah kita yang dibayar pakai dolar, gitu. Jadi gaji pertamanya pakai dolar, gitu. Nah tapi menunjukkan bahwa mencari pekerjaan pun kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang kita yakini, pada prinsip-prinsip kekristenan. Nah, Yusuf. Ada beberapa hal yang membentuk dirinya. Nanti kita akan baca, tapi saya ada beberapa hal yang membentuk dirinya. Kita semua udah tahu cerita tentang Yusuf ya. Percaya diri di masa mudanya. Lihatnya dari mana itu percaya dirinya Yusuf? Waktu dia ngomong sama saudara-saudaranya ya sampai benci saudara-saudaranya. Ini terlalu pede nih gitu, orang nggak tahu diri gitu, anak kecil tapi mau menonjol kayak gitu. Nah, coba kita seperti Yusuf, kita akan dibenci orang nggak? Iya ya, mungkin deh. Mungkin orang menonjol itu ada kecenderungan untuk dibenci orang ya. Ada juga dianggap aneh gitu ya, tapi mungkin juga akan diterima, disenangi. Kita nggak berani aja coba, takut ya gitu. Nah dia sangat percaya diri. Ini kualitas pribadi Yusuf. Dia itu dibentuk dengan penderitaan.
dikhianati saudara-saudara. Teman-teman pernah dikhianati nggak? Bukan pacar nggak tuh? Nggak dihitung. Dikhianati pacar itu nggak dihitung ya. Pernah dikhianatin nggak? Belum ya, belum sih bang, ya gitu ya. Belum banyak pengkhianatan ya. Digoda. Ada, kalau teman-teman kenal Bang Daltur, salah satu alumni MIPA, dia bilang ini joke-nya ya, jangan di-quote. Joke-nya dia gitu. Dia tidak tergoda kepada istri Potifar karena istri Potifar nggak cantik katanya. Ya makanya dia nggak tergoda gitu. Nah, coba cantik katanya kan pasti tergoda, tapi enggak kan, menunjukkan bahwa ada penggodaan dan dia bertahan. Ini penggodaan seperti ini teman-teman ya, sangat besar dan sangat sering terjadi. Baik laki-laki, apalagi laki-laki, bukan baik laki-laki, apalagi laki-laki, termasuk juga perempuan. Nggak bakalan bang, aku tergoda kepada om-om, itu kalian bilang gitu ya. Nggak bakalan aku tergoda terhadap Lutfi, gitu ya. Misalnya ngomong begitu, belum tentu. Kalau kalian di tempat kerja setiap hari diperhatikan oleh om-om itu, atau oleh, jangankan om-om lah, yang masih ganteng kayak gitu, yang tidak seiman atau yang sudah menikah, rapi, pembawaannya harum, setiap hari diperhatikan. Kamu hari ini ngapain? Gitu. Nanti makan siang di mana? Pulang dari luar negeri dibeliin parfum, dibeliin Gucci, di ulang tahun dikasih bunga. Kalian pasti akan tergoda. Jadi jangan bilang nggak mungkin bang, aku tergoda sama om perut buncit. Mungkin, gitu ya. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan kalian, itu semuanya mungkin. Nah, jangan pernah merasa bahwa saya cukup kuat untuk tidak digoda, tidak jatuh dalam penggodaan. Saya sudah melihat banyak terjadi. Gitu. Kadang-kadang saya heran, apa yang dilihatnya dari lelaki tua itu ya? Kok mau? Dia tahu lelaki tua itu, ini lawyer cantiknya bukan main. Cantiknya bukan main, dan banyak bener pemuda-pemuda yang senang sama dia. Tapi kok dia mau jatuh sama lelaki tua yang sudah beristri itu? Itu unthinkable ya, karena ya banyak suasana lah, apalah, merasa diperhatikan, lagi sedih didatangin sama lelaki tua itu, terus merasa terhibur dan menghargai lelaki tua itu gitu. Jadi banyak gitu. Jangan harap, jangan berpikir nanti kalian waktu masuk pekerjaan semuanya akan gampang kayak gitu, enggak. Nah, digoda, dihukum karena melakukan kebenaran. Nah, apalagi yang ada dalam Yusuf itu penuh integritas. Kalau saya boleh minta kita membaca Kejadian 39 ayat 23b. Boleh minta Galuh Dwi Nugroho. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dia juga, ini bukan alam ya, dekat dengan alam. Kejadian 41 ayat 38, Galuh lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Gitu ya. Jadi Yusuf itu dipakai Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Baik. Daniel, bukan Ginting. Marganya apa ya Daniel? Nggak tahu kita ya. Masa nggak ada marganya? Ada kali. Mungkin harus kita belum tahu aja ya. Beberapa teladan. Tapi tahu cerita Daniel ya. Tahu cerita Daniel. Adanya orang percaya di tengah pembuangan. Kira-kira sama nggak dengan apa yang terjadi sekarang di Indonesia? Bukan pembuangan ya. Ini kan benar-benar apa ya? Kalau dibilang, kalau orang yang sangat pesimistis mungkin melihat bangsa laknat.
semuanya diputarbalikkan. Tapi adanya orang percaya, nah, Tuhan berkuasa, apalagi teladan di sini. Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi di tengah bangsa. Kalau ini saya nggak pernah lupa bahwa segala sesuatunya tetap dalam penguasaan Allah. Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi di tengah bangsa, termasuk di Indonesia. Nah, sekarang masalahnya kita mengerti nggak apa yang Tuhan sebetulnya sedang rencanakan di Indonesia. Nah, itu teman-teman yang harus pikirin, jangan Kak Vivi aja, ya. Jadi kalian juga harus memikirkan itu. Nah, tapi satu karakter utama Daniel, kalau dia sore-sore apa pagi-pagi itu, atau pagi-pagi dan sore-sore, dia berdoa. Saya sendiri mau terus belajar untuk seperti itu. Jadi dekat dengan Tuhan dan melalui doa. Tuhan memakai anaknya dimanapun dan kapanpun. Ya, ini bukan Coca-Cola ya. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi kenapa? Apa yang menjadi kualitas utama Daniel? Apa yang menjadi kunci Daniel dipakai oleh Tuhan? Kita coba lihat Daniel 2 ayat 19 sampai 22. Daniel 2 ayat 19 sampai 22. Saya minta Irene Gerauli. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Allah berdaulat. Tapi ada satu hal yang sangat penting di situ. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Jadi kita harus aminin ini bahwa SBY itu naiknya juga karena perkenan Tuhan. Soeharto itu turunnya juga karena perkenan Tuhan. Megawati nggak dipilih lagi karena perkenan Tuhan. Terus Gus Dur juga turun karena perkenan Tuhan. Soekarno turun sehebat apapun karena perkenan Tuhan. Nah, kita harus meyakini bahwa Tuhan berdaulat dan dia tidak cukup tidak powerful. Tidak cukup tidak powerful, dia sangat powerful gitu ya. Sangat berkuasa untuk mengetahui dan menguasai segalanya yang terjadi di bangsa-bangsa. Nah, kita harus amini ini. Baik, lanjutkan. Ini rahasia Daniel. Nah, Amos, saya tuh seneng banget baca Amos. Ya, nanti teman-teman kalau lagi mau tidur, setelah sharing, setelah doa, baca Amos, capek banget tidur lah. Ya, gitu ya. Di rumah aja nanti ya. Amos ini sangat kental tentang visi Allah. Dia ngomong, saya ini hanya gembala, pemungut ranting. Ya, kalau saya merefleksikan hidup saya ini cuma anak apa ya? SD-nya saya itu masih lantai tanah. Ya, saya selalu bilang itu lantai tanah. Cuma saya sendiri yang pakai sepatu kali, karena orang tua saya di perkebunan. Tapi teman-teman saya dipakai ini nyeker. Kaki ayam, tahu ya kaki ayam, nggak pakai sepatu. Kalau lebaran pakai batik semua, pakai batik, ya, karena baju lebaran dipakai. Kalau nggak ada ya pakai, karena mereka sambil kerja sambil jadi buruh. Ya, gitu. Tapi kok bisa gitu ya Tuhan pakai? Karena dari sekolah saya itu paling 5 orang, nggak sampai 10 yang dari SD melanjutkan ke SMP. Saya kadang-kadang nggak habis pikir bagaimana Tuhan ininya begitu baiknya ya. Kok bisa gitu.
Saya nggak ngerti apa-apa. Kalau sekarang kalian mau udah luar biasa kan, di bahasa Inggris. Saya boro-boro bahasa Inggris. Kalau SD, kalau dengar pesawat lewat tuh kita keluar semua. Lewat sampai lama masuk lagi. Gurunya juga keluar, kayak gitu. Lihat-lihat kayak gitu. Jadi coba kayak gitu ya. Kadang-kadang pikir, kok bisa ya Tuhan mau pakai ya gitu. Makanya tapi dari situ saya melakukan bahwa wah, dia yang memiliki semuanya ini, kayak gitu. Nggak pada tempatnya saya merasa bahwa saya yang berprestasi. Nah, dia hanya gembala dan pemungut ranting, nggak ada hubungannya dengan pemberitaan firman Tuhan. Ngitung-ngitung kambing doang sama pemungut ranting. Nah, ini zamannya Amos, itu zamannya bangsa Israel dibagi dua, ya Kak ya. Yang selatan